Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadinil mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah subuh yang berbahagia rahimakumullah. Sekitar sepekan terakhir ini, saudara-saudari kita, para jamaah haji mulai berdatangan ke tanah air. Alhamdulillah, sebagian besar mereka bisa pulang kembali dengan selamat setelah menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Sambutan dari sanak famili, keluarga, tetangga, dan handai tolan atas kedatangan mereka begitu hangat. Dalam acara penyambutan seperti ini ada kalimat yang paling populer sebagai ucapan sekaligus doa, yakni ucapan haji mabrur. Dalam kesempatan yang singkat ini, saya cuma ingin meluruskan sedikit kesalahpahaman sebagian kita tentang predikat haji mabrur ini. Karena tidak sedikit di antara kita yang memahami predikat haji mabrur ini adalah predikat untuk orang yang berhaji. Gitu? Mudah-mudahan Bapak menjadi haji mabrur. Ini jelas orangnya kan? Semoga Ibu menjadi hajjah yang mabrurah. Karena ini yang mengucapkan ini orang yang sedikit paham bahasa Arab, bisa membedakan antara muzakkar dan muannas. Kata untuk laki-laki, pria, dan kata untuk perempuan atau wanita. Kalau laki-laki muslim, laki-laki beragama Islam, muslim. Kalau perempuannya muslimah. Kalau laki-laki beriman, mukmin. Ya, kalau perempuan mukminah. Muslim, muslimah, mukmin, mukminah, dan demikian seterusnya. Maka tidak sedikit saudara kita yang menyampaikan ucapan mudah-mudahan Bapak menjadi haji mabrur, Ibu menjadi hajjah yang mabrurah. Nah, ini yang perlu saya luruskan sedikit ya. Saya ingin menjelaskan bahwa predikat mabrur, kata mabrur ya, itu bukan untuk orang,
tapi untuk ibadah haji itu sendiri. Jadi ucapan yang benar mestinya semoga Bapak ya mendapatkan pahala haji mabrur. Ibu juga demikian. Mudah-mudahan mendapatkan pahala haji mabrur. Atau mudah-mudahan ibadah haji Bapak dan Ibu menjadi ibadah haji yang mabrur. Tidak usah mabrur karena bukan untuk orang itu. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah itu. Jadi ini salah kaprah. Sekali lagi istilah mabrur atau predikat mabrur bukan untuk orang tapi untuk ibadah hajinya itu sendiri. Makanya dalam hadis mengenai haji mabrur itu jelas tertulis al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Al-hajjul mabrur. Al-hajj itu ya ibadah haji itu. Ibadah haji. Kalau orangnya itu bukan al-hajju tapi al-hajj. Al-hajju. Perempuan al-hajjah. Ya. Jadi beda. Al-hajju itu ibadah haji, ibadah hajinya. Kalau al-hajj itu untuk pak hajinya, bu hajinya al-hajjah. Paham ya? Dalam hadis itu jelas al-hajju bukan al-hajju. Ibadah haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan lain bagi ibadah haji yang mabrur itu kecuali surga. Bukan main, alhamdulillah. Masya Allah, sangat hebat balasan untuk haji mabrur. Juga dalam doa yang sangat populer mengenai ibadah haji ini kita jumpai hajjam mabrura wa sa'yam mashkura wa dzambam maghfura wa tijaratan lan tabur. Itu ya. Mudah-mudahan menjadi ibadah haji yang mabrur. Hajjam mabrura bukan hajjam mabrura bukan, tapi hajjam mabrur. Mudah-mudahan menjadi ibadah haji yang mabrur. Sa'inya menjadi sa'yam masykura, sa'i yang dapat balasan yang baik dari Allah ya, karena sa'inya diterima maka diberi balasan yang baik oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Wa dzambam maghfura, dan dosa dari saudara kita yang melaksanakan ibadah haji itu menjadi dosa yang maghfura. Maghfur itu yang diampuni. Ini lagi kata-kata maghfur ini ada juga yang sering keseleo, kepleset. Ya, kita kan mengenal istilah almarhum ini Pak ya. Orang yang meninggal itu disebut almarhum. Orang yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Lalu ada lagi yang menyebut almarhum al-maghfur. Al-maghfur. Nah ini salah. Maghfur itu bukan untuk orang. Maghfur itu untuk dosa. Ya, dosa. Maghfur itu untuk dosa. Kalau orang yang diampuni dosanya, bahasa Arabnya itu al-maghfur lahu. Nggih, al-maghfur lahu, al-maghfur lah. Ya, kalau mau disebut lengkap al-maghfur lahu, tapi kalau diwakafkan ya al-maghfur lah. Makanya disebut almarhum al-maghfur lah atau almarhum
al-maghfur lahu. Apa arti al-maghfur lahu? Al-maghfur lahu itu yang diampuni baginya. Jadi baginya. Siapa maksudnya? Ya orang yang diampuni dosanya. Tapi kalau maghfurnya sendiri adalah dosa yang diampuni. Kalau orangnya adalah orang yang dosanya diampuni untuk dia itu. Itu al-maghfur lahu. Jadi ingat, jangan sekali-sekali mengucapkan almarhum al-maghfur, jangan. Tapi almarhum al-maghfur lahu. Ya, sebab maghfur itu untuk dosa. Dalam doa tadi kan jelas itu. Wa dzambam maghfur. Dan dosa orang yang melaksanakan ibadah haji itu mudah-mudahan menjadi dosa yang diampuni. Wa dzambam wa tijaratan lan tabur, dan mudah-mudahan ibadah hajinya itu menjadi sebuah perniagaan tijarah yang tidak akan pernah merugi. Yang disebut perniagaan karena apa? Karena untuk melaksanakan ibadah haji itu perlu modal. Modalnya gak tanggung-tanggung kalau ingin yang cepat. Ya, yang cepat haji furoda atau haji-haji khusus yang lain itu ratusan juta, ada yang setengah miliar segala malah. Kalau yang ingin menikmati hotel berbintang di dekat Masjidil Haram, di dekat Masjid Nabawi, ingin pelayanan yang ya prima dan lain sebagainya, bisa setengah miliar. Jadi yang biasa saja sekarang berapa juta? 50 lebih ya, 50 juta. Itu yang bersedia menunggu sampai belasan, likuran, bahkan sekarang itu gini ada yang 30, ada yang 50 ya. Di sebagian kabupaten di Sulawesi itu. Ya, jadi memang merupakan tijarah, merupakan perniagaan, tapi bukan perniagaan yang akan merugi. Perniagaan yang tidak akan pernah merugi, karena ya apa yang dikorbankan berupa biaya yang tinggi itu akan mendapatkan balasan dari Allah dengan berlipat ganda. Dalam hadis dikatakan bahwa an-nafaqatu fil haji kan nafaqati fi sabilillah. Berinfak, mengeluarkan biaya untuk haji seperti nanti yang akan dijalankan oleh Pak Widi insya Allah tahun depan ya. Kalau tahun ini tetangga kita ada ya Pak Sukamsi ya, bersama Ibu ya, Bu Amini juga, alhamdulillah. Nah itu kata Nabi, nafkah untuk haji, biaya yang dikeluarkan untuk ibadah haji itu tak ubahnya bagaikan nafkah fi sabilillah. Tak ubahnya bagaikan mengeluarkan biaya dalam rangka berperang di jalan Allah. Yani az-dirhamu bisab'ati mi'ati di'fin. 1 dirham akan dibalas dengan 700 kali lipat. Makanya tidak ada ceritanya orang pergi haji itu bangkrut pulangnya itu. Kalau bangkrut itu bukan karena hajinya, tapi karena dia mungkin bisnisnya nggak beres, ya, salah urus dan lain sebagainya. Jadi itu, jadi dalam doa tadi jelas dikatakan al-hajjul mabrur. Hajinya, ibadah hajinya, bukan orangnya. Di Indonesia ini sering salah kaprah itu karena apa? Karena kebetulan kok ada orang bernama mabrur. Haji mabrur itu kalau tidak salah
pengusaha jenang Kudus. Gitu. Jenang Kudus itu kan ada yang pemiliknya itu mereknya itu Haji Mabrur. Ya, nama pemiliknya itu Haji Mabrur di Kudus itu. Kemudian saya juga punya teman akrab orang Jawa Timur yang sering tampil sebagai moderator dalam seminar-seminar nasional. Namanya juga kebetulan Haji Mabrur juga. Mabrur. Jadi lantas, Mabrur ini nama orang. Jadi Mabrur ini predikat untuk orang. Padahal sebetulnya mabrur itu predikat untuk ibadah hajinya. Kita semua berharap mudah-mudahan ibadah haji saudara-saudari kita tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya bisa diterima oleh Allah sebagai haji mabrur. Nah, apa arti mabrur itu? Dalam kamus-kamus bahasa Arab, misalnya dalam Mukhtarus Shihah, misalnya dalam Al-Misbahul Munir karya Al-Fayumi, ya, itu dikatakan bahwa barra atau burra, ya, fi'il madhi dari kata mabrur itu barra atau di mabni majhulkan menjadi burra, itu artinya qabila atau kubila. Qabala itu menerima, kubila itu diterima. Jadi mabrur artinya makbul. Makbul itu artinya diterima. Jadi al-hajjul mabrur artinya al-hajjul makbul. Ibadah haji yang diterima oleh Allah, karena setiap segala sesuatu yang merupakan syarat rukunnya sudah terpenuhi, berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah hajinya sudah berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Mengenai ibadah haji mabrur ini, para ulama menjelaskan ciri-ciri dari ibadah haji yang mabrur ini yang perlu kita ketahui bersama. Yakni paling tidak ada 3 pengertian mengenai haji mabrur. Pertama, al-hajjul mabrur adalah al-hajjul ladzi la yukhalituhu itsmun. Ibadah haji yang tidak terkontaminasi oleh dosa, tidak tercampuri oleh dosa, baik yang menyangkut biaya modal untuk berangkat haji itu diperoleh dengan jalan yang halal, sama sekali tidak ada campur baur sedikit pun dengan barang haram, bukan hasil korupsi, bukan hasil nyolong, bukan hasil menipu dan lain sebagainya. Kemudian dalam melaksanakan ibadah haji tidak melakukan pelanggaran sama sekali, bersih dari dosa, tidak menyakiti hati teman sekamar, teman sepesawat, teman seasrama ketika di Danau Hudan, teman sehotel ketika di Madinah dan di Makkah, ketika di Mina, di Arafah dan lain sebagainya. Bersih dari dosa semua. Tidak melirik lain jenis, main mata dan lain sebagainya. Main mata aja tidak boleh, apalagi main yang lain. Jadi itu definisi dari al-hajjul mabrur menurut sebagian ulama, yakni al-hajjul ladzi la yukhalituhu itsmun.
ibadah haji yang tidak terkontaminasi oleh dosa. Ya, termasuk dosa apa? Dosa menyingkirkan orang yang berhak. Nah, ini yang banyak ada disadari. Saya dulu sering ketika teman saya menjadi Direktur Jenderal Dirjen Haji di Departemen Agama, sekarang Kementerian Agama. Teman akrab itu. Banyak teman-teman orang-orang yang tahu bahwa Dirjen ini teman akrabnya Pak Malik. Banyak mendekat minta didahulukan. Mestinya dia berangkat 3-4 tahun lagi, dia minta didahulukan bisa tahun ini. Jawaban saya sederhana. Anda ini mau melakukan ibadah haji, mau mendekatkan diri kepada Allah. Masa untuk melaksanakan ibadah haji semacam itu harus menyingkirkan orang lain yang seharusnya berangkat pada tahun ini. Ini sudah dosa ini. Kalau sampai orang yang tidak jadi berangkat gara-gara kita ini mati sebelum tahun depan, mestinya dia meninggal, mestinya dia berangkat tahun ini, tapi karena Anda minta tolong kepada sang dirjen supaya diberangkatkan lebih awal, dia tersingkir, kamu dosa saja. Ini termasuk ini ya, termasuk ini. Jadi jangan dikira itu dosanya itu hanya dosa pacaran atau dosa menipu, tidak. Dosa akibat minta diprioritaskan sehingga menyingkirkan orang lain. Padahal yang minta tolong ini kadang-kadang lucu. Orang yang sudah 3, 4, 5 kali haji. Sementara orang yang tersingkir itu adalah orang yang pertama kali akan melaksanakan ibadah haji sebagai kewajiban, sebagai salah satu rukun Islam. Ini dosa ini. Jangan dikira kalau karena kepentingan ibadah lantas tidak ada dosa. Tidak. Ibadah itu bisa, ibadah itu mengandung dosa kalau dilaksanakan dengan tidak benar. Makanya al-hajjul mabrur itu adalah al-hajjul ladzi la yukhalituhu ismu. Ya. Yang kedua, pengertian mengenai ibadah haji yang mabrur ini adalah seperti disampaikan dan dinyatakan oleh Al-Imam Al-Hasan, ialah ayyarji'a zahidan fid dunya raghiban fil akhir. Yang disebut ibadah haji yang mabrur itu ialah kembalinya seseorang yang berhaji itu ke rumahnya, ke tanah airnya, ke kampung halamannya dalam keadaan zahidan fid dunya, zuhud terhadap dunia, raghiban fil akhirah, sebaliknya dia berharap-harap, ya, menginginkan dengan sangat kepentingan akhirat. Ini perlu ada penjelasan. Nanti dikiranya pengertian zuhud terhadap dunia ini berarti menolak kesenangan hidup di dunia, mundur dari aktivitas duniawi. Bukan. Zuhud terhadap dunia itu bukan berarti begitu. Sehingga kalau ini dipakai pengertian haji mabrur, nanti ramai-ramai orang yang ingin haji mabrur itu resign dari pekerjaannya. Ya, mundur dari pekerjaannya. ASN minta pensiun dini. Pegawai BUMN juga demikian. Pebisnis menjadi berhenti dari kegiatan bisnisnya. Bukan begitu yang dimaksud zuhud terhadap dunia.
Zuhud terhadap dunia itu berarti kita memperlakukan dunia ini bukan segala-galanya. Kita tidak rakus dan serakah dalam urusan dunia, melainkan kita menjadi orang yang selektif, tidak menghalalkan segala cara dalam mengejar kesejahteraan hidup di dunia, tapi kita menjadi selektif, pilih-pilih, ya, mana yang halal kita cari, kita terima, mana yang haram kita tolak. Bahkan bukan hanya yang haram, yang syubhat, yang remang-remang antara halal dan haram, ya, kita jauhi. Jadi kita hanya membatasi diri pada hal yang halal saja. Dan yang halal ini sebenarnya bapak-bapak, ibu-ibu, yang halal ini sebetulnya sangat-sangat luas terbentang di hadapan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan cari yang haram aja susah, apa maneh sing halal, itu tidak benar. Itu orang yang mengingkari nikmat karunia Allah. Banyak, lebih banyak yang halal itu daripada yang haram, kalau kita memang mau berusaha. Jadi orang yang hajinya mabrur, orang yang ibadah hajinya mabrur, dia akan kembali dalam keadaan zuhud terhadap dunia. Artinya lebih selektif lagi mencari kesejahteraan hidup dunia. Sebaliknya, raghiban fil akhirah, semakin mempeng, kata orang Jawa, semakin serius, semakin bersungguh-sungguh untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Salate semakin mempeng, jamaah subuhnya ya ditingkatkan, ya. Tidak hanya subuh, memang yang paling dianjurkan itu sholat subuh itu untuk berjamaah di masjid itu sholat subuh. Makanya ayatnya itu menggunakan kata-kata ya Qur'an al-fajri, menggunakan kata-kata inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, seperti tadi dibacakan oleh Imam Pitapa Lana Suryana. Dirikanlah sholat fajar wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri, sesungguhnya sholat fajar itu kana mashhuda, adalah disaksikan. Sebagian riwayat mengatakan disaksikan di situ, disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang, yang mereka para malaikat malam dan para malaikat penjaga siang itu plosan, gantian, apa istilahnya, plosan, ya, gantian, apa istilahnya, sifat, ya, pada waktu sholat subuh. Jadi sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tapi sebagian ulama yang lain, sebagian ahli tafsir yang lain menafsirkan mashudah itu di samping itu adalah mashudan bil jamaatil katsirah, disaksikan oleh jamaah yang banyak. Makanya dianjurkan ya untuk menyemarakkan sholat jamaah subuh, ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang aktif menjadi jamaah sholat subuh di masjid ini sungguh berbahagia, karena sudah sesuai dengan apa yang difirmankan Allah, inna Qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh jamaah yang besar. Mudah-mudahan kita istiqomah
untuk selalu seperti ini. Kemudian pengertian dari ibadah haji yang mabrur yang lain, antara lain tercantum dalam sebuah hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang periwayatannya itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis yang marfu. Jadi kata-katanya itu benar-benar kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang tidak sampai kepada Nabi, cuma sampai kepada sahabat, kepada Sayyidina Ali, kepada Ibnu Abbas, kepada Sayyidina Umar. Itu namanya hadis mauquf ya, mauquf, bukan hadis marfu. Tapi ini hadis marfu. Jadi merupakan kata-kata Nabi langsung. Bagaimana kata Nabi mengenai haji mabrur itu? Beliau hanya mencontohkan salah satu karakter haji mabrur itu adalah wa min birrihi it'amut ta'ami wa linul kalam. Dan di antara tanda kemabruran ibadah haji itu ialah it'amut ta'am, memberi makan makanan kepada orang yang membutuhkan. Walinul kalami, dan lembutnya tutur kata, ucapan. Artinya orang yang ibadah hajinya mabrur, pulang dari haji itu ya, pulang dari ibadah haji itu semakin lumo, kata orang Jawa, semakin dermawan. Kalau orang Madura bilang semakin lampe, sajen lampe. Sajen lampe itu kalau bahasa Jawanya semakin lumo. Lumo ya? Lomo. Iya. Ya, semakin dermawan, memberi makan orang melalui nyumbang untuk Jumat berkah di Masjid Al-Mukhlasin misalnya. Ya. Kemudian memberi makan orang yang kelaparan dan lain sebagainya. Tamu yang kehausan diberi minum. Ya, walhasil bukan hanya makanan dan minuman, tapi apa yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Butuh bantuan uang, ya dibantu uang kalau memang dia ada. Ya toh? Dan orang itu memang terlihat bukan penipu, tapi memang orang yang benar-benar membutuhkan. Perlu pinjaman, dipinjami. Itu namanya it'amut ta'am tuh. Perluasan kata dari it'amut ta'am adalah bentuk kedermawanan. Sepulang haji semakin lomo. Oke? Sajen lampe, kata orang Madura. Kemudian walinul kalam. Ucapannya juga semakin lembut, tutur katanya itu semakin halus, semakin sopan, semakin santun. Kalau sebelumnya itu sering ngomong keras, ya, sering bentak-bentak orang, pulang haji menjadi ya santun, ya, menjadi halus tutur katanya, tidak menyakitkan hati orang yang mendengarnya. Inilah ciri-ciri haji mabrur. Jadi kita berdoa mudah-mudahan ibadah haji saudara-saudari kita tahun ini menjadi hajjam mabrura, haji yang mabrur. Sebaliknya bukan menjadi haji yang mardud. Jadi karena mabrur itu artinya makbul, diterima, maka lawan katanya, opositnya adalah haji mardud. Na'udzubillahi min dzalik.
sampun mekaten mawon, mugi-mugi wonten manfaatipun. Amin ya mujibas sa'ili. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wa huwal musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.